Mana ayat itu tiba-tiba muncul ya. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tapi orang yang setia, siapa yang bisa menemukannya? Ternyata baik hati saja belum tentu orang itu bisa setia. Tentu kalau dia bisa setia berarti dia baik hati. Gitu ya. Kalau cuma baik hati, Alkitab ini tulis toh, banyak orang menyebut diri baik hati. Tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Oh, ini betul-betul nih di luar dugaan. Oh, mana itu Wahyu 17 atau Wahyu 14 dek? Yang menang itu siapa? Oh. Amsal 20 ayat 6 ini menunjukkan kepada kita berarti orang setia itu jarang. Sampai mesti ada kata orang yang setia siapa menemukannya. Nah, coba. Berarti ini tuh paling susah mau cari. Itu yang setia dan ini tuh kan cari. Tuh. Hari Minggu barusan kita baru bahas tentang Bapa mencari penyembah yang benar. Nah, kalau sekarang orang yang setia susah dicari, berarti penyembah yang benar akan membuktikan dirinya dengan kesetiaan seperti yang Tuhan harapkan. Coba mana? Wahyu, coba lihat ya. Ini kan Amsal, kita cek surat Wahyu. Lihat. Ini Wahyu 17 ayat 14. Oh? Kan akhir dari perjalanan ini kita dituntut harus menang. Harus menang. Ya. Lihat saya baca atau enggak apa-apa saudara baca semua ya, kita semua baca. Oke? 3. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Oh, jadi di sini ada dua mereka. Ada dua kelompok mereka. Oh, nah saudara jangan sampai salah. Siapa ini mereka semua? Oh, ini mereka. Oh, nah, mereka yang pertama yang berperang melawan anak domba. Ya, ini musuh. Melawan Yesus ya, pokoknya langsung melawan Yesus. Padahal Yesus ini Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. No? Maka mereka mau berperang dengan Yesus. Iya, pasti. Akhir dari perjalanan itu sudah kelihatan. Semua yang Alkitab tulis saudara, akhir dari setan, akhir dari iblis dan kerajaannya sudah ditulis dan memang semua saudara sedang melihat kegenapannya. Semua. Iblis tidak bisa melarikan diri dari apa yang sudah ditulis. Bayangkan, iblis kan ternyata tahu Alkitab. Berarti dia sudah tahu akhirnya seperti apa. Walau dia mau coba, apa sih? Nanti mau baking trik-trik ya, supaya bahkan orang-orang pilihan pun tersesat. Karena sudah dapat kenal apa dia. Masalah itu setan. Nggak mungkin. Udah dia baik hati, ya kan baik hati tadi dah. Masa setan baik hati? Banyak orang menyebut diri baik hati. Tapi yang setia maksudnya baik hati sampai mati. Itu tuh setia. Kalau dia berjanji dia pegang itu janji.
No? Kita sedang beribadah kepada Allah yang maha setia. Oh. Ini kalau baca cerita setia, jadi apa ingat tuh moto TNI. Oh, saya ingat saudara. Ini tahu dulu soalnya kalau mau pulang di rumah di Bitung mesti lewat dorang kantor itu. Ya. Orang mesti lewat akang dulu itu baru. Jadi jadi palia dari dulu kala itu pokoknya saya selalu baca setia sampai mati di pagar. Di pagar di korem di Bitung sana itu DP tulisan di muka tuh, di beton pagar setia sampai mati. No. Sedang tentara setia sampai mati. Kung tentara Kristus bagaimana ini? Ya, ada saki, ada acara, ada apa Ada sibuk, ada lelah, pokoknya semua tuh DP, pokoknya semua ada. Ya, cuma satu tuh nyanda ada. Nyanda rindu pak Tuhan, sudah cuma itu. Tuh, kok baru tadi terus baca tuh. Lihat. Ini mereka yang melawan, ya. Kemudian mereka yang kedua, apa? Mereka yang bersama-sama dengan Yesus. Ya. Jadi ini mereka lawan mereka. Jadi di sini ternyata ada mereka yang bersama-sama dengan Yesus. Ini mereka berperang melawan ini, ya. Kemudian di sini ada mereka yang ternyata ini gabung dengan Yesus. Jadi ini kita menjadi musuhnya mereka ini. Orang ini adalah musuh, ya. Musuhnya mereka. Ya, kelompok setan. Gitu. Dan mereka yang akan menang adalah mereka yang bersama-sama dengan Yesus. Nah, Yesus itu setia. Mereka yang bersama-sama dengan Yesus berarti mesti setia. Karena Yesus itu setia. Kalau tidak, saudara pasti akan jadi kelompok mereka. Kenapa? Pasti kan kalah. Kalau kita ada di kelompok sini, ini pasti menang. Kenapa? Yesus tidak pernah bisa dikalahkan. Mengapa kau bisa dikalahkan? Kau tidak setia. Coba. Jangan cuma pikir yang sudah terpanggil, apalagi yang sudah dipilih. Ingat saudara ya, kalau pakai kalimat Yesus cuma mana itu khotbahnya Yesus. Banyak yang terpanggil, banyak yang dipilih. Oh salah kok. Apa dah? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. No, yang terpilih so sedikit. Apalagi yang setia. Sudah dipilih. Setia enggak? Itu. Terpanggil. Oke. Terpilih. Oke. Ada list satu. Setia. Itu Yesus berkata-kata ya. Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuh, mana-mana. Aduh, masa ya cuma sedikit? Duh, tak suka kok kalau banyak orang. Oh, bayangkan ini. Yang dipanggil banyak. Yang terpilih, ya sedikit. Saudara mau masuk kelompok mana? Hah? Kelompok sedikit atau kelompok yang cuma dipanggil? Sedikit yang dipilih. Bayangkan. Ya, yang dipanggil banyak. Banyak. Yang dipanggil. Sedikit yang dipilih. Sementara pemenang itu yang terpanggil, yang terpilih, baru yang setia. Aduh.
Banyak, sedikit, no ini setia nih apa? Berarti sangat sedikit. Sangat sedikit. No, kalau saudara nanti semangat kalau banyak orang, ya so bisa terbayang kira-kira saudara mau berakhir di mana. Nyandak rame kalau nyandak banyak orang. Oh kasih. Nyandak rame itu kalau banyak, kalau nyandak rame kalau nyandak banyak orang. Orang mau cari tuh gereja yang sampai orang sudah nyandak baku kanal. Kenapa? Banyak sekali. Pendeta soalnya kanal 4 orang. Sedang yang baku-baku kanal begini, ya, yang boleh tegur-tegur, kasih-kasih ingat aja tak hilang, apalagi itu nyandak aja. Pendeta Sunin tahu kalau ada tuh siapa ini, ya, dia Sunin tahu tuh mana, tuh hari ses ya, baru karena maksudnya baru cuma berapa kali baku dapat, tuh kan, tuh ibu, tuh kerol-kerol dan, ya kan saudara, karena kita Sunin tahu siapa di penama, pokoknya. Tuhan ikut tahu lah tapi maksud kalau itu mana. Tapi mau bilang kalau cuma bilang kerol-kerol tak ingat. Banyak orang kerol-kerol. Ya, maka kalau dia bilang Pak Tuhan dia tahu tapi maksud itu mana. Tuh kerol yang mana ini tahu Tuhan tahu tuh kerol mana. Oh, saya pikir sudah. Semua nama maksudnya waktu itu semua nama kita dapat ingat semua. Kau untuk ibu kerol-kerol. Ibu. Ibu siapa lah. Pokoknya Tuhan tuh ibu kerol-kerol. Itu bayangkan orang tak kira pantas kata orang tuh boro-boro mau jadi 3.000 ya seskotek panglupa belum apa-apa dia Sunin tahu ya kalau tuh kerol-kerol siapa DP nama sekarang kita so tahu tuh kerol-kerol kalau tuh kerol-kerol jarang datang nah saudara mau masuk di kelompok mana coba. Kalau kudus itu, yang kan kudus itu kalau saudara lihat bahasa aslinya, kudus itu berarti dipisahkan, dikhususkan. Lebih tak tulis begini. Ini tuh kudus. Dikhususkan. Nim boleh tak gabung. Nim boleh tak sontong dari ini, tak sontong dari itu. Karena kamu kudus. Kamu dikhususkan. Bayangkan ini orang kudus. Ini saudara kehilangan teman. Ya kehilangan teman kok jadi persoalan. Persoalan itu kalau kehilangan Tuhan. Kehilangan teman kok jadi persoalan. Teman itu sangat berpengaruh sebenarnya dalam hidupmu. Ya. Saudara yang tidak biasa apa? Yang tidak biasa makan rica. Waktu Bapak Tamang dengan orang suka makan rica. Lama-lama saudara kaget sudah suka makan rica. Lebih soalnya kalau dia yang tukang mau masak. Saudara kan cuma makan-makan. Kayak udah bikin terus makanan pedis sudah lama-lama sudah makan pedis. Ini mau sekali woku. Karena DP hambak bikin woku. Akhirnya saudara soalnya tidak suka tuh lain. Woku yang paling enak. Nah, itu tuh Tamang. Bagus tuh kalau saudara bertamang dengan orang yang suka ibadah. Suka berdoa. Suka bicara tentang Yesus. Memikirkan Yesus, merenungkan perkataannya, ya. Kalau saudara bertamang dengan dia yang tidak pernah terpengaruh Pak saudara, harusnya saudara yang terpengaruh Pak orang itu. Pak saudara, ya. Dulu saya ingat, ini dapat ingat ya, ingat. Dulu waktu
SMA ini yang kelas IPA pasti mengerti ini tapi maksud. Ya. Kelas IPA ini tahu kata kalau orang lain itu ya. Tapi waktu orang angkatan dulu, orang rasa susah itu kimia. So rasa susah kimia. Tapi fisika, ini tahu ini saya saudara. Saya rasa lebih susah daripada kimia. Itu fisika. Jadi makanya waktu kuliah dulu ya pilih jurusan. Salah satu jurusan yang masuk dalam pilihan saya kimia. Dan untung masuk di situ saudara. Masuk di jurusan kedua yang saya pilih, kimia. Ada tamang satu yang menurut saya, waktu kita sobat tamang-tamang ini dia, tak pikir dia ini tahu deh kita pakai ukuran saudara. Nggak terlalu pandai maksudnya. Dia menurut saya, kita rasa susah tuh fisika. Kok ini orang yang DP kemampuan menurut saya biasa-biasa. Ternyata dia jurusan fisika. Dan kemudian menjadi dosen fisika. Bukan cuma menjadi guru fisika, jadi dosen fisika saudara. Ya. Menurut saya itu yang susah. Sementara pak cari tadi dia, saya kira, anakku tidak boleh nggak namanya ngajar fisika. Kemudian baku dapat bukan, waduh, so master dan dia dosen fisika. Oh, berarti mesti diakui. Kenapa? Karena dia di situ terus, di kelompok itu terus, belajar itu terus. Ada mata kuliah yang lain saudara, ya memang tetap ada mata kuliah umum, tetap ada. Tapi yang khusus itu pasti yang entah sangko-sangko di situ. Ya. Ada mata kuliah umum tetap. Ya. Tapi itu nyandak banyak, yang berkaitan dengan jurusan yang dipilih. Begitu toh. Dan ternyata beliau berhasil. Bilang apa mesti diakui. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ada pelajaran lain yang dia tahu. Terus yang tidak peduli pelajaran lain. Ini yang ditekuni. Ya kan? Memang saudara saya kapan membaca cerita itu yang tidak penting. Ada kan yang bilang bayangkan murid-murid sedang DP guru cuma satu pelajaran yang dia tahu. Kok murid-murid puluhan pelajaran yang dipaksa. Tuh kalau nyandak berhasil nyandak naik kelas. Mari depensi cuma satu pelajaran tuh dia tahu. Kalau tanya pelajaran sejarah deh kita guru matematika kalau tanya sejarah. Mari kalau murid semua pelajaran pokoknya dia mesti tahu. Nah itu tuh. Ini tuh sistem pendidikan yang ya mau bilang apa? Orang ada di situ. Tuh. Nah, bayangkan saudara kalau saudara ini mau menjadi milik Yesus. Tuh. Mau pergi surga kata. Tapi yang engkau tekuni pelajaran apa? Semua yang akan menghubungkanmu dengan surga, saudara ini mau. Baru pakai alasan. Duh, susah nih kalau mau jadi begitu. So tahu-tahu susah kalau begitu. Loh, tekuni itu. So tahu-tahu itu tuh susah. Coba kok, coba yang belajar naik motor. Ada yang, bukan kok. Sebelum belajar naik motor, kalau tahu naik sepeda dia bilang enggak bisa naik motor. Jadi mesti belajar naik sepeda. Kalau masih kecil dia so tahu naik sepeda biasanya jadi lebih mudah. Mar kalau so tua baru mau belajar naik sepeda ya. Masalahnya saya tahu ini sudah pikir semua. Dulu pernah tuh ada anak-anak muda yang tinggal di rumah dulu. Dia mau beli motor. Mau beli motor bagaimana dia nih tahu naik motor. Toh? Jadi terpaksa beli sepeda dulu. Sepeda dia nih tahu naik sepeda. Terpaksa dia ini karena so kerja waktu itu ya dia karyawan BRI saya tak ingat ya. So beli sepeda kong dia mulai naik sepeda tengah malam. Jadi nyanda ada orang pegang, nyanda ada orang apa dia naik sendiri. Dia belajar sendiri. Selalu kalau dia pulang dia bukan naik sepeda. Sepeda dia so
Dia so pikul tuh sepeda. Ya. Jadi sepeda naik pada dia. Tukang dia ada sepeda. Tuh. Dan dia so luka-luka. Tapi kemudian berhasil. Dia belajar sendiri. Siapa dia ajar. Dia belajar sendiri. Pokoknya taplaka dia ulang. Ulang. Sampai akhirnya sudah. Dia so tahu naik sepeda, naik motor habis itu. Ya kan? Kalau saudara mau tekuni, jangan bilang kok, ini kok mah kita nimbole. Siapa dia bilang kok nimbole? Coba khususkan Tuhan. Seperti Tuhan mengkhususkanmu. Kita dipanggil, coba itu, mana itu? Kita dipanggil 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Coba saudara, ya. Kita dipanggil keluar. Dari hidup lama dipanggil keluar. Bayangkan kalau DP nama dipanggil keluar. Gereja itu kan eklesia. Tuh, ini kok bisa begini ini. Ya, ini saya lama sekali mengajar di sini. Baru sekarang ini kok sampai di sini nih baca cerita. Coba saudara, tuh. Gereja itu eklesia. Tuh, ini terdiri dari dua kata ek dan kaleo. Ek ini keluar. Iya, baru ini dipanggil. Ini so lama nyanda ajar ini jadi so lupa. Ini tuh gereja. Gereja apa? Dipanggil keluar. Itu tuh gereja. Dipanggil keluar dari mana? Keluar dari perkumpulanmu yang lama. Jadi kalau saudara mau jadi gerejanya Tuhan, keluar dari keadaanmu yang lama. Jangan saudara justru jadi sedih dia. Karena apa? So nyanda ada tapi tamang semua. Ya nyanda mengerti angko. Saudara mau disiapkan ke sorga. Keluar dari keadaanmu yang lama. Lihat. 1 Petrus 2 ayat 9. Coba baca sama-sama. 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu tuh gereja. Itu tuh umat Allah. Dan orang-orang seperti ini disiapkan untuk ke sorga. Ya, oh, orang ini kok anggota gereja. Apa tuh gereja? Apa? Dipanggil keluar. Keluar dari hidup lama. Keluar dari apa? Kubanganmu. Nah, itu kan dosa. Itu hal-hal yang menjijikkan. Orang dulu mandi kong tinggal di situ. Mandi di PC-PC itu. PC-PC dosa. Kau tinggal di situ. Ya. Sampai Tuhan datang menerangi, menyadarkanmu. Dan dia suruh keluar dari situ. Itu baru jadi gereja. Tuh. Jadi jangan bilang kau ke gereja, kau ini adalah gereja kalau dia nanti jadi gereja kalau dia ada di gereja. Kalau dia ada sementara ibadah, itu dia gereja. Mar pulang dari ibadah, nyanda pernah dia jadi gereja. Kenapa? Sudah so kelar gereja tadi. Sekarang sudah so kembali ke duniaku. Kong mati masuk surga. Siapa pe surga? Itu saudara. Allah itu datang memanggil kita keluar dari kegelapan. Ya. Bahkan coba Yohanes 3. Tuh harus orang pernah baca itu. Coba Yohanes 3 ayat. Mulai dari 17. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia.
Siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Coba 3. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Itu tuh hukuman. Apa? Terang so datang dan torang ni mau terang. Jangan terlalu terang. Itu kan manusia itu gitu. Sudahlah, jangan terlalu terang. Enggak saudara ya. Aduh, sekarang tuh ada aja orang itu. Coba kok. Orang kan sama-sama terang. Jadi kalau ngana mau jadi terang di sini, so terlalu silau. Bayangkan ini kan pemahaman sekarang. Orang lebih suka yang begitu. Sudahlah, jangan sok-sok terang di sini. Orang semua terang. Kalau kau adalah orang terang, kau akan menyukai yang terang. Ini yang bilang Alkitab. Bukan Rona dia bilang, Alkitab yang bilang. Jangan cuma tahu Yohanes 3:16. Ini 17, 18, 19. Apa hukuman itu? Hukuman itu bukan nanti di neraka. Dari bumi sudah palia kamu ke neraka. Kalau nyanda backing keputusan, kau akan ke neraka. Kenapa? Terang ada. Terang itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Dan Yesus bahkan bilang apa? Kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Bukan terang di kamar, terang dunia. Jangan kalah dengan gelapnya dunia. Malah saudara apa? Seolah-olah ada di terang. Tak lalu silau. Nyandak menyenangkan. Di dunia kuat. Kan ya. Beberapa tahun lalu itu saya ingat. Sunin tahu berapa tahun ya. Tapi yang jelas dulu tuh lampu-lampu jalan nyanda aman. Orang gelap aja lempar. Dulu ya. Saya cari, dorang saya bikin pica, bayangkan dorang. Itu lampu ada beli. Masa pada bikin pica? Orang yang nih mau terang. Kenapa dong nih mau terang? Dorang tuh mau bikin hal-hal yang nih boleh orang lihat soalnya. Ya, dorang rasa begitu kalau orang lihat. Jadi lebih bikin pica tuh lampu. Orang yang suka terang justru aduh kenapa sih ndak ada lampu. Memang sekarang saudara memang agak aneh memang sekarang. Ya, Sunin tahu dan kata mungkin ya ada juga orang yang bilang salah-salah memang so mesti begitu ya. Di ibadah kalau dulu ibadah itu mesti pasang lampu karena so ada lampu tarik. Lah yang ini kok nyada ada lampu kok zaman dulu ya. Saya masih ingat zaman dulu, zaman masih pakai lampu Petromax. Saya ingat dulu ya, Papi sudah kalau semua khotbah sudah semua angka satu lagu dari tolong Brur Sapa begitu, tolong pompa tuh lampu. Jadi sementara pompa tuh lampu jemaat nyanyi semua. Dari mau pompa tuh lampu kenapa? Supaya waktu khotbah disampaikan orang yang enggak bingung mau pompa tuh lampu dari so pompa lebih dulu. Kalau sekarang yang enggak usah pompa orang pemata bayangan saudara. Sekarang ini kalau zaman dulu sampai so pakai lampu Petromax orang enggak tasono. Sekarang orang sudah dibawa lampu begini tetap mengantuk. Oh bagaimana betul ini dia. Oh, bagus tuh ini babalumpa. Oh, itu saudara kali tadi ada tuh jemaat-jemaat gereja-gereja tertentu. Orang sepanjang ibadah lawang-lawang ada mau bilang puji-pujian so lewat puji-pujian. Dorong, haleluya, amin, amin. Bengkat tuh hari itu orang pernah lihat saudara tuh rekaman khotbah tahun 95, 97. Itu jemaat ada bawa gering-gering dari rumah. Ya, tuh tamborin,
Bukan yang gereja yang siapkan, jemaat bawa dari rumah saudara. Napa tuh ibu-ibu dengan hak tinggi dia di antara jemaat-jemaat. Bukan dia berdiri di muka. Kalau sekarang tuh yang pegang rebana mesti berdiri di muka. Dari ya, so ada dong perhitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Kalau ininya enggak tuh tante ada di tengah di antara jemaat. Orang saudara, haleluya. Itu bentar khotbah saudara. Napa dia angkat, haleluya. Dan tuh gering-gering saudara bayangkan. Kaget lihat ada le bapak-bapak. DP gering-gering 2. Satu dia taruh di sini. Tuh, satu dia pegang begini di apa. Jadi dia goyang satu kali begini. Aduh memang rame saudara. Itu pada dengar khotbah. Kondorang mau tasono ya. Dong mau sebab bunyi tuh gering-gering. Bagus di sini mesti taruh di telinga tuh gering-gering. Kalau baru HP yang jatuh, saudara belum bangun. Tak, HP so jatuh sudah sono di. Bagus loh. Boleh juga saudara. Karena orang sini yang ada gering-gering, yang ada tamburin, bagus saudara beli itu tamburin tuh. Konja. Jadi kalau semua bilang amin. Haleluya, amin. Tuh, nyari ada orang marah di sini. Ya. Saudara begitu, haleluya, amin. Tuh, daripada bapak dia, tuh orang mesti beri perhatian. Di sini tahu dia ikut tidur, perhatian. Pantas dia nyandak jaba bunyi, kayak apa? Sobobo. Terang sudah datang. Dan manusia ini mau tuh terang. Tuh, sakit tuh kepala. Kalau zaman sekarang ya, tuh gereja-gereja modern kalau saat khotbah bagaimana? Dong kasih mati tuh lampu. Yang menyala cuma lampu di mimbar. Ya biar juga tuh. Ada itu nanti pikir-pikir ya. Sedang lampu terang dorang tidur, bagaimana ada lampu gelap? Kasihan kaget. So amin kapan ada orang bangka so bobo kote ya. Karena so baking mati lampu. Tuh lampu di belakang baru ganti. Jadi itu saudara lebih terang dari itu di muka. Bapak saudara tuh belajar taruh di hati. Sukai, mencintai kebenaran, mencintai Tuhan, mencintai surga. Kenapa? Orang mau pisana. Orang yang mau apa kata tadi yang selalu orang bahas apa? Yang katanya mau pi bulan. Mau pergi di luar angkasa. Dorang di karantina untuk melatih mereka terbiasa dengan situasi di luar angkasa. Kata. Dan tahu ini betul kayaknya anda. Soalnya belum sampai dorang. Belum sampai so meledak tuh roket. Bagaimana le? Jadi sudah tahu kalau siapa so sampai. Tuh. Itu dilatih. Ya ampun, bukan 2 hari latihan. Nyandak pulang-pulang karantina. Mau dilatih supaya orang kata tak biasa nanti itu ruangan hampa udara soalnya. Dilatih makanannya beda. Lupakan itulah lampa. Lupa. Panada lupa semua. Mesti lupa gohu, lupa semua. Dari nyandak ini boleh makan itu di sana. Jenis makanannya beda. Orang semua, kandati ribuan orang mendaftar, orang mau terpilih, cuma mau sampai di bulan. Kong orang ini katanya mau pergi surga, ibadah 2 jam, berapa? Bagaimana itu ibadah 2 jam? Khotbah berapa lama? Ya ilah, sedang cuma mau sampai di bulan yang tidak sampai-sampai. Latihan berbulan-bulan, karantinanya pakai pulang. Padahal belum sampai di baru berapa menit, so meledak. Betul ini dia.
Kau mau pergi surga? Kok orang pandang enteng dan minta ampun? Coba saudara. So itu banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Lebih sesuai waktu Tuhan tuntut, setia. Toh, so dipilih toh, bertahan sampai ke akhir, itu tuh setia. Sampai mati. Mau tanya toh, kalau sekolah teologi ada DP waktu lulus. Mari sekolahnya Yesus nyandak pakai lulus nanti kalau engkau so mati baru lulus. Baku dapat dengan Tuhan. Itu baru tamat. Ya, nyandak pernah kelar. Ya, sampai dunia ini kita masih belajar. Kan so lulus. Kok apa mau belajar? Nah itu tuh engkau tahu. Sekali lagi, justru semakin orang mengasihi Tuhan, semakin orang tahu ya kalau sorga itu mulia. Mana tadi? Dipanggil kepada terangnya yang ajaib, mana tadi tuh 1 Petrus 2 ayat 9. Orang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Terang itu bukan terang sekali, terang itu ajaib. Nah, kalau saudara soalnya tidak tertarik kepada terang yang ajaib itu, berarti kau sedang dibutakan, sedang disesatkan, dan mungkin sekali kau sudah tidak peduli. Bagaimana mau setia? Orang waktu mengenal terang yang ajaib itu dia benci dan jijik kepada hidup dalam kegelapan. Yang ada tuh orang rasa sayang, tempo apa orang itu sadar dan keluar dari keadaan yang gelap itu, datang kepada Tuhan. Aduh, semua keadaan yang mengerikan sekarang sedang terjadi. Tuh, coba kok saudara, jangan pernah remehkan Tuhan. Dan caranya, ini cara yang Tuhan pilih, orang bersekutu. Cara yang Tuhan pilih. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Ibadah boleh dilakukan di rumah, toh? Boleh, sangat boleh, dan itu dituntut. Ibadah secara bersama harus. Ibadah pribadi harus. Tapi hanya karena kau bisa ibadah di rumah, bisa ibadah di kamarmu, bukan berarti kau boleh tinggalkan persekutuan. Yang bilang kan Alkitab masalahnya. Kalau seandainya Alkitab tidak memberitahu seperti itu, ngapain orang berkumpul? Tuh, kan boleh Tuhan ada di mana-mana kok. Saudara boleh ibadah di rumah tuh. Tapi Alkitab merintahkan kita untuk bersekutu. Yesus dan murid-muridnya, bayangkan saudara. Waktu Yesus ada, mereka bersekutu terus dengan Yesus. Setelah Yesus terangkat, Yesus suruh mereka, loh, jangan kemana-mana, kalian berkumpul. Jangan di mana-mana sampai DP tempat dia sudah tentukan di kamar loteng. Tunggu sampai aku mengutus Roh Kudus datang kepadamu. Coba, bukankah Tuhan ada di mana-mana? Bukankah Roh Kudus bisa bekerja di mana-mana? Kayak padang dia suruh orang berkumpul. Tuhan kan tahu siapa. So itu sekali lagi saudara. Kalau saudara mau pergi dengan Tuhan, mau jadi miliknya, belajar taruh di dalam hatinya. Tidak ada yang lebih betul dari perkataannya. Kalau itu yang dia suruh, jangan berani baking cara yang lain. Kecuali saudara ada di kota, di tempat di mana, di situ tidak ada gereja yang tepat untukmu, mungkin itu boleh. Mari jangan baking saudara. Sekali lagi kita ini pendeta. Toh? Waktu saya ada di tempat di mana nyanda ada orang gereja di sana. Kok udah ngapa? Kita gabung dengan gereja lain. Ini pendeta saudara. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Yang bilang Alkitab, bagaimana kok orang lebih tahu dari Alkitab? Justru apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. So mau datang Tuhan.
Harusnya semakin sering kita melakukannya. Alkitab tulis mencatat tentang gereja mula-mula. Mereka berkumpul 1 minggu berapa kali? 1 minggu 7 hari. 7 kali dong berkumpul. Tiap hari mereka bersekutu kok. Justru karena Tuhan semua datang kasih yang berkumpul, bersekutu dengan teman yang akan membuatmu semakin mencintai Tuhan. Membicarakan tentang Tuhan, membicarakan tentang apa kerinduannya. Itu kan berkumpul yang orang-orang begitu. Jangan Tuhan semua datang kata, berkumpul dengan Tuhan pemusuh. Wah, orang kok bukan antikris, darinya ndak pakai 666. Nah, nanti kalau kamu lihat, ya, saatnya pasti tiba, ya saudara. Ya daripada kita mati, no tembak jo di sini. Karena belum kejadian soalnya. Kitanya ndak mungkin, tak so tahu sama, kurang mau tunggu dia waktu. Kalau engkau tidak mau mencintai firman Tuhan, mencintai kebenaran, nanti saudara lihat. Saudara akhirnya apa? Masa kan mau mati, Tuhan kan kasih hikmat pada orang. Jadi ya pakai hikmat. Tuh, cuma gua pura-pura. Jangan pikir orang ini terlalu jago, saudara. Kan bersekutu saja, hati-hati. Ya. Karena ternyata tidak semua perkumpulan yang disebut perkumpulan ibadah adalah perkumpulan ibadah. Alkitab yang bilang, coba baca lagi tuh. Berapa? 2 Timotius 3 ayat 1. Ayat 5. Ini tuh, orang belum lama baca ulang. 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya kong. Jauhi mereka itu. Ini kata orang ibadah. Lah ada bilang ini. Waktu ibadah itu ternyata bukan ibadah. Memungkiri kekuatan ibadah. Jauh dari situ. Sekali lagi ini bukan peraturan gereja. Ini nasihat Alkitab. 2 Timotius 3:5. Ini bukan pendeta Rona mau-mau. DP suka tuh orang cuma deng dorang. Bukan itu lihat ini. Ibadah itu ada kekuatan ibadah. Ulang. Ibadah itu harusnya ada kekuatannya. Tapi kalau ibadah itu cuma asal-asal, kok kekuatan dari mana? Nggak ada kekuatan. Secara formal, secara formalitas, orang ibadah dong bilang. Udah nggak usah lama-lama dari ada makanan di situ semua dingin. Tuh. Yang ini ikut pendeta Rona dari dia kalau khotbah sampai makanan busuk dia belum kelar bicara. Tuh, baru tuh tadi tuh lagu tuh. Bapak kau setia, bayangkan ulang sampai orang pongo. Ya, orang yang menyanyi sungguh-sungguh tadi menikmati. Oh Tuhan terima kasih, ternyata aku punya Allah yang setia. Lebih dari yang bisa ku nyanyikan. Ya kan? Ibadah, semua orang boleh ibadah, dia bilang. Tapi sekali lagi, kalau ibadah itu cuma formalitas, kekuatan ibadah tidak ada di situ. Apa suatu kekuatan ibadah? 1, kau akan berubah dari keadaanmu. Itu tuh kekuatan ibadah. Harusnya ya. Jadi kalau ibadah itu memiliki kekuatan, dia akan berubah orang yang sungguh-sungguh menghormati kehadiran Allah dalam ibadah itu. Apakah semua ibadah sama? Tulisannya sama. Mau apa ngoni? Mau ibadah?
Tapi sungguhkah ibadah itu mengandung kekuatan? Ibadah yang kuat yang bagaimana? Loh, yang merindukan kehadiran Tuhan. Ini kehadiran Tuhan, ini yang orang rindukan kehadiran gubernur. Oh, gubernur mau bawa amplop kasih 4 orang. Kalau pergi gereja tuh orang yang bawa amplop. Rugi le doi-doi. Oh. Jadi bu selamat datang. Bukan selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang. Bapak Gubernur. Tuh, betul-betul. Orang setahu kan lagu itu kan. DP mulu sih bilang Yesus Tuhanku. Sudah datang belum gubernur? Ya itu kok. Cuma itu tuh udah tunggu-tunggu. Selamat datang Bapak Gubernur. Lebih sesuai kalau presiden. Tuh kandati. Tuhan boleh balik di sorga. Mardo presiden mau datang. Orang mesti sambut. Tuh. Sambut dengan cakalele. Gereja masa kini tuh. Kong ibadah. Di mana ada rame-rame di situ tuh ibadah. Yang kali sudah sampai pusing nih kata Jalia. Oh Tuhan kasihan. Tolong 4 orang. Kalau ini adalah ibadah, biarlah sungguh-sungguh ini adalah ibadah. Tuh. Ya, 1 Timotius 3 ayat 16 kan belum lupa tuh saudara. Apa kau itu rahasia agung dari ibadah? Tuhan Yesus Kristus, itu tuh ibadah. Tuh. Waktu dia tidak dihargai di ibadah itu. Jangan terlalu lama. Menyanyi dia jangan terlalu lama. Ini mau apa sebenarnya? Mau ibadah atau mau apa? Bahkan harusnya kan begitu. So itu so itu orang soni mau datang. Orang soni mau datang dari bagaimana kok tuh pendeta? Nah, keras sekali, kompe lama sekali. Kong apa itu sekali-sekali? Tuh. Ini tuh orang ini mau pi sorga. So bilang akang ele cuma mau sampai di bulan belum sampai-sampai. Tuh. Ele cuma mau sampai di bulan padahal nyak pernah sampai. Di pelatihan luar biasa nyak pakai pulang. Karantina, orang suka sekali. Kan, tuh hari itu masalahnya kan itu tuh contoh jadi ya itu jangan tuh. Tuh hari itu mau pergi Korea, ya ampun itu kumpul terus, briefing terus. Kita kan pikir-pikir, bagaimana? Itu mau pergi Korea, kau bayangkan mesti DP briefing. Kita setiap cerita kemarin, cuma itu juga ulang-ulang, ya. Kayak betul Korea kok ulang sorga. Ya. Pokoknya orang mau baku dapat hari Rabu. Jam 2 mulai. Nggak ada yang boleh protes. Protes karena ini boleh pergi. Dan semua langsung, dia langsung tulis nama. Ya dia mendaftar. Kayak apa? Ini mau batal. Cuma mau pergi Korea itu ini mau batal. Jam berapa saja saya lihat, jam berapa saja pokoknya kalau tuh ketua rombongan, ketua tim bilang, orang ada pertemuan besok jam 3. Nggak ada yang boleh bilang boleh jam 5, nggak ada. Langsung mendaftar, ya tulis nama kalau mau mendaftar, yang mau hadir, semua tulis supaya boleh pergi. Mau pi sorga, orang banyak sekali alasan. Mau pi sorga, saudara. Sadar enggak? Sorga. Mau baku dapat dengan Yesus. Kong mau tinggal dengan dia berapa tahun? Selamanya. Bayangkan saudara, waktu saudara datang di tempat yang paling indah, saudara mau suka pulang atau enggak?
Kalau boleh jangan pulang. Langsung sedih kalau dong suruh pulang. Kau bayangkan ini, itu surga luar biasa indahnya. Tuh orang di sana selama-lamanya. Dengan Tuhan yang maha baik. Kau mau takut apa? Mari ternyata orang mau suruh pergi surga. Ngoni jo tukar muka. Kalau mau nyanyi, semua mau pergi surga. Saya tanya, siapa mau berangkat sekarang? Kalau saya kamu mau kamu kasih. Tuh orang tuh mari pulang. Jangan dulu sekarang. Apa kalau yang tidak betul? Ini kan tuh pelajaran masa kini tuh. Yang bilang-bilang tuh mati. Kali lagi kita sudah bilang-bilang tuh mati. Justru kalau bilang-bilang mati kok supaya semua pergi, bagus kita bilang hari-hari. Supaya semua pergi. Dari dulu bilang hari-hari sampai sekarang ya mati-mati. Tuh orang-orang yang panjang umurnya. DPI ulang tahun bulan depan. Bulan ini so mati. Kok apa dia ada cumu-cumu tuh mati? Apa dia suka tuh mati? Dia paling ini mau tuh mati. Kok gak padang dia mati? Coba, kita bukan cuma cumu tuh mati, sampai didoakan. Kalau so boleh ambil Tuhan boleh ambil job. Ternyata belum pergi. Coba saudara. Saudara ada pikiran apa coba? Ibadah, bersekutu dengan Tuhan. Sampai cara pikirmu berubah. Kalau cara pikirmu berubah, berarti saudara belum sungguh-sungguh ibadah. Ibadah ini sungguh-sungguh. Tapi kalau kau beribadah tidak sungguh-sungguh, maka ibadah ini juga tidak akan berpengaruh kepadamu. Siapa bersalah? Engkau bersalah. Ibadah ini sungguh-sungguh. Tapi kalau kau tidak ikuti dengan sungguh-sungguh, ya tidak ada guna ibadah ini kepadamu. Taruh ini baik-baik di dalam hati saudara. Ya. Sehingga kapanpun hari itu tiba. Oh Tuhan, alangkah indahnya. Kalau aku pergi denganmu. Siapa mereka? Yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Yang rela daging ini hilang kekuatannya. Yang makin hari makin kuat roh kita. Dibaharui, disempurnakan. Sampai akhirnya jadi seperti yang Tuhan rindu. Bayangkan saudara, makin hari saudara sadar di hatimu ada yang berubah. Keinginanmu berubah. Tuh. Kapan itu saya pernah dengar ada ibu yang bilang, aduh Bu Pendeta ya, semenjak saya ikut ibadah, sekarang kita kalau menyanyi di rumah sampai soalnya ndak tahan. Pasti menangis. Oh iya. Dulu yang penting kita sama nyanyi. Kalau sekarang kita asal menyanyi kita menangis. Apa so jadi cengeng? Masalahnya menikmati dan merindukan kehadirannya. Akhirnya saudara bayangkan, ini yang terindah, yang termanis, yang hadir. Justru kalau saudara sudah nak menangis, mungkin saudara sedang putus hubungan, sedang bermasalah dengan dia. Tapi di hatimu selalu, Tuhan, terima kasih Engkau mencintaiku. Walau aku ditertawakan oleh banyak orang, ditertawakan oleh dunia ini, tapi aku tahu ada saatnya mereka akan tahu ternyata aku sudah memilih pilihan yang terbaik. Dunia tidak mengenalnya. Ya. Itu sebabnya kita ada untuk memberitahu kepada dunia, inilah Yesus yang kau tolak.
Yang seindah ini yang kau tolak. Tuh, cerita yang tadi saya cerita di awal ibadah kepada saudara. Oh, ada Bapak Gembala yang bercerita di video pendeknya. Dia bilang itu ya, ada jemaatnya yang kaya raya. Semua dia punya. Ini Indonesia saudara, bukan di tempat yang lain. Ya, semua dia punya dan Tuhan izinkan semua hilang. Sampai dia benar-benar jadi miskin. Ya. Lalu waktu dia bercerita dengan Pak Gem, Bapak Gembala bilang, maksudnya Pak Gembala juga ikut bersimpati, berempati dengan dia. Oh, waduh, Bapak dia bilang, oh iya Pak, tapi kenapa saya bersyukur? Karena ada satu lagi. Jadi bukan semua harta saya hilang. Ada satu yang paling saya syukuri. Apa? Hilang kesombongan saya. Oh, karena kesombongan apa? Sombong menyebabkan malaikat jadi setan. Ulang. Sombong yang menyebabkan malaikat jadi setan. Hele malaikat jadi setan karena sombong. Apalagi kalau manusia. Manusia kalau jadi sombong jadi apa? Nah ini sampai setan semua. Doh kita berhenti jadi setan. Dari apa dong lebih jaga dari kita. Hele setan semua ngaku kalah. Dia dulu malaikat. Karena sombong malawang patuhan. Itu saudara ya. Sebenarnya ciri orang sombong satu. Dia yang mau dengar. Ini firman Tuhan yang bilang. Bagaimana engkau bisa bantah? Ya, kenapa setan bisa berontak kepada Tuhan? Dia pikir dia lebih jago dari Tuhan. Sebenarnya itu saudara salah satu ciri. Kau berontak kepada Tuhan. Berontak kepada firman-Nya. Berontak kepada keputusan-keputusannya. Itu ciri setan mulai ada padamu. Apa itu? Sombong. Orang pikir orang boleh hidup tanpa Tuhan. Tunggu saudara. Semua ada di waktu. Sekarang saudara boleh tatawa-tatawa. Tunggu Jo. Tunggu Jo, ada di waktu. Tuh orang-orang yang berpikir dia boleh hidup tanpa Tuhan. Tak mulia. Kalau boleh. Yang mana yang enteng saudara? Ya. Orang keterlaluan. Kalau kita pikir-pikir bukan main. Ini gereja masa kini ini memang DP keterlaluan. Memang so keterlaluan. No. Ini kan zaman dulu ini ya. Ini para rasul coba. Yesus baru tak angka. Mereka baru saja dipenuhkan Roh Kudus. Kalau orang kan, orang pesuka apa? Waktu dipilih Tuhan, bertobat, dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus. Aduh, ya sudah tambah banyak ya. Kita sudah diberkati sekarang. Sekarang semua orang, aduh, sehormat sekali Pak kita. No, bagaimana kisah Rasul? Apa? Petrus dan Yohanes dipanggil di pengadilan. Mahkamah agama panggil kong adili pada orang. Kisah berapa itu? 4. Coba. Dipanggil menghadap. Dan mereka ditekan di sana. Bayangkan baru saja kalau kok orang udah bikin apa bayangkan saudara. Mereka baru saja membuat mujizat dalam nama Yesus. Justru karena alasan orang pakai itu nama itu, maka mereka pun diadili. Orang bukan dia bikin kejahatan. Apa saudara? Ya? Orang-orang Kristen hamba-hamba Tuhan yang kemudian dipenjarakan, dihukum luar biasa. Kenapa dia bikin kejahatan apa? Hah? Orang udah bom pas apa? Kok bisa orang diperlakukan seperti itu? Nah, itu yang terjadi. Itu Indonesia. Ini lihat. Justru karena Roh Kudus hadir di dalam hidup mereka. Mereka dibenci. Saudara suka waktu Roh Kudus bekerja dalam hidupmu? Hah? Semua orang mesti suka Pak saudara.
Orang yang menyukai kebenaran akan menyukaimu. Orang yang tidak mau kekuatan ibadah, dong mau bang. Ini mau no ibadah begitu. Petrus Yohanes dihadapkan kepada sidang itu. Mereka mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Apa dengan pertanyaan? Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu bertindak demikian? Coba, apa ada bikin apa dorang? Hah? Ada bobol sapa bang? Hah? Ada korupsi? Coba, dorang dibikin apa? Kok bisa dorang diperiksa? Tuh, ditekan-tekan, diintimidasi. Nah ini kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang. Yang tidak usah kaget, Yesus bilang gini. Waktu dunia membencimu, kau tidak usah bingung. Kenapa? Karena sebelum dunia membencimu, dunia so benci lebih dulu bagi kita. Jadi justru itu salah satu tanda. Kalau kau dibenci dunia, dibenci banyak orang, tidak apa-apa. Justru itu tanda, aku ada di dalam dirimu. Tuh, ini Yesus berkata-kata ya. Jika dunia membenci kamu, ingat bahwa dunia telah lebih dulu membenci aku daripada benci kamu. Kalau orang dibenci, karena orang udah bikin apa? Orang dibenci, justru karena orang meninggikan Yesus, meninggikan kebenarannya dan hidup seperti yang Tuhan mau. Kamu dibenci, loh. Nah apa-apa, itu artinya roh kemuliaan ada padamu. Kalau orang kan roh kemuliaan kalau apa? Kalau jadi bupati, dia sudah dimuliakan. Stop juga harus bicara begitu. Hah? Jadi kalau engkau nyanda jadi apa-apa, nyanda dipakai di dunia ini, jadi kau tidak pernah dimuliakan. Apa ini? Mana tuh ayat deh? Roh kemuliaan ada padamu, Petrus ya. Mama kira itu ada. Stop tuh kalimat-kalimat yang tidak benar. Kenapa dia so dimuliakan? Dia so jadi artis terpilih. 1 Petrus 4 ayat 14. Dengar baik. 1 Petrus 4 ayat 14. 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Berbahagia. Berbahagia karena apa? Karena kamu dinista. Duh, siapanya ndak senang kita ada dengar. Itu loh, berarti kau tidak dikhususkan. Dinista, dihina, tuh, tidak disukai. Kalau karena nama Kristus ada padamu, harusnya orang berbahagia. Kenapa? Itu tuh DP nama Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di dalamku. Roh kemuliaan. Bukan kenapa Roh Kudus ada? Kenapa tuh orang pokoknya juri sampai bingung dia langsung apa kok DP nama dapat golden card. Ada saudara tuh, kayaknya yang enak war-war tuh, itu orang dapat hadiah emas 1 gram. Ada pusing dah saudara, sampai sakit tuh kepala jalia saudara. Orang-orang kenapa dapat trofi, akhirnya kasih yang Tuhan bela. Gara-gara angkon cari itu trofi itu kok ngana 3 bulan yang masuk gereja. Salah. Ini tuh lagu wajib. Tuh, menyanyi lagu rohani ya, yang tidak diizinkan begitu kan tuh salah. Nanti menyanyi lagu gereja kalau sudah di gereja. Kalau di luar gereja masalahnya mau menyanyi lagu gereja. Salah orang kasih yang kenapa dia lagu-lagu yang sudah ditentukan. Tuh. Sampai semua tidur dia kurang menyanyi itu lagu itu. Kenapa? Kalau nyanda mau terpilih, nyanda mau dapat tuh trofi.
Padahal dia tahu sebelum dinobatkan di dunia, so mati dia. Baru engkau tahu itu. Mulai lagi nih pendeta ini. Memang betul ini yang sedang terjadi sekarang ini. Ya. Dan orang Kristen pun tidak peduli lagi. Semua orang berlomba-lomba mencari yang Tuhan yang tidak suruh cari. Itu Tuhan tidak suruh cari. Semua orang yang tidak peduli. Coba saudara ya. Lain kali lewat ditampa di pos-pos pemenangan. Rasa-rasa tuh kaca oto semua ciri saudara. Orang pemusik. Ya. Apa? Orang kata sududu akan dompet telinga. So itu tuh orang jalan lewat kasihan karena tuh telinga masih di sini so pusing tuh orang. Mar kalau orang kan so tuh duduk akan dompet telinga. Jadi orang yang dapat dengar. So itu orang kalau nggak bikin kuat sampai ciri semua jendela. Pikir ya, belum jadi aja sobat ciri sama tuh orang pintu oto. Kalau orang jadi apa gimana? Kok ini daerah mana? Daerah apa? Yerusalem di Indonesia. Oh kasihan. Kenapa mesti seperti itu? Karena tidak ada orang yang suka lagu gereja. Coba, betul kok? Kalau seandainya sungguh orang Kristen sulut suka lagu gereja, ya pas-pas tuh permuliakan nama Tuhan. Jangan cuma aja suruh berdoa di gereja. Tapi sepanjang waktu kau tidak pernah peduli dengan apa yang Tuhan mau. Aduh. Ya saya tidak tahu saudara kok bisa bicara seperti ini. Ini tahu. Karena saya tahu sebenarnya orang ini kan katanya orang-orang Kristen. Orang gereja. Bahkan gereja pun dilibatkan. Ya. Tadi tuh orang lihat apa undangan. Saya dalam hati ya. Mau duduk dengar pangoni apa? Ngoni mau kasih apa? Tuh orang dapat sorga. Memang sorga harga berapa? 500.000. Hah? Harga 5 juta. Harga berapa sorga? Kan tolong. Hah? Yang mau pergi jangan itu orang yang mau pergi. Nah. Kalau memang itu pilihan Tuhan nanti dia terpilih. Kalau nyanda. Coba saudara. Taruh itu di hati. Yang sampai nyanda datang ke apa? Dari dia dah hadir. Pak calon P tanpa. Bye-bye. Cuma ingat belum tanggal pemilihan engkau sudah nyanda di sini. Sudah nyanda di bumi. Coba ada berapa kan? Terbukti sedang calon mati. Hah? Belum tanggal pemilihan so mati tuh calon. Terus mau membanggakan apa? Kalau kau bukan Kristen sih kita tidak peduli. Ini firman Tuhan khusus untuk orang Kristen. Orang yang menyebut Alkitab adalah bukunya. Orang yang menyebut Yesus adalah Tuhannya. Gereja adalah tempat ibadahnya. Sungguhkah kau sudah memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan? Yang kan ini daerah Kristen kok. Tapi justru kekristenan semua prinsip Kristen sudah manas tuh. Tuh. Semua lagu jorok jadi lagu. Coba. Kalimatnya jorok semua malah jadi lagu. Dan orang badisko yang itu. Ada apa di pikiranmu? Itu dosa bertambah-tambah. Kenapa? Biar orang yang tidak berpikir ke sana karena dia lagu begitu. Dia bagus sudah. Sampai akhirnya mana? Sampai jadi begitu saudara. Ya, dosa jadi permainan. Dianggap permainan. Benar-benar tanpa takut melakukannya. Yang tidak hormat pada Tuhan. Tapi menyebut ini daerah gereja. Coba, mungkin saya akan dibenci karena bicara seperti ini. Tapi mau bilang apa? Kalau mau benci pakai ayat. Jangan sembarang ngomong.
Ini pendeta membenarkan diri. Oh iyo, angko nyandak membenarkan diri, kau apa bikin salah apa kita? Toh, harusnya kalau kamu berpikir saya membenarkan diri, jangan bilang kita salah. Karena waktu kau bilang aku salah, artinya kamu sedang membenarkan diri. Kan yang betul. Pendeta jangan menghakimi. Kenapa nggak bilang pak kita? Artinya kamu sedang menghakimi saya. Coba. Saya menghakimi kalau saya disebut menghakimi. Sesuai kebenaran. Kamu menghakimi ada dasarnya apa? Ya, saudara, jangan sembarangan ikut sana ikut sini. Ya, dorang pikiran begini. Lihat Alkitab tulis apa? Waktu Petrus ditekan. Ya, mereka apa? Dengan keras kami melarang kamu untuk menyebut nama Yesus. Lalu Petrus bilang apa? Silakan kalian putuskan sendiri. Mana yang benar? Taat kepada kalian atau taat kepada Allah? Akhirnya dong saya pulang Pak Petrus. Kalau orang salah-salah. Pemerintah dah suruh. Tuh? Sudah mau dengar pasal apa? Cepat dek. Itu kisah 4. Ya? Kisah 4 ayat 19. Apa? Coba baca dari ayat 18. Setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan. Jadi Petrus dan Yohanes diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mahkamah agama. Apa? Silakan kamu putuskan sendiri. Petrus berani sekali. Dia nggak bilang tolong yang mulia enggak. Silakan kamu putuskan sendiri. Mana yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Jangan bilang saudara ini apa doktor kek, profesor. Ya. Tapi kalau tidak ada keberanianmu untuk bicara tentang kebenaran dalam nama Yesus. Kau bukan siapa-siapa. Ini ukuran Tuhan saudara. Kan. Padahal sewaktu-waktu napas bisa berakhir. Ya. Alkitab mengajar kita, waktu napasmu berakhir, sampai situ engkau perjuangan. Ya. Maka apa langkah dan keputusanmu terakhir? Ya. Itu yang akan menentukan kamu mau kemana. Diterima Yesus atau tidak. Itu. Orang yang menyawa itu kan. Orang mau mengerjakan mujizat, orang bernubuat, orang apa lagi? Mengusir setan, orang apa? Undur kau pembuat kejahatan, Yesus bilang. Saudara mau apa? Mau bilang apa? Orang ibadah terus, orang apa lagi? Tapi kau tidak menyukai Tuhan. Kau tidak menyukai kebenaran itu. Kau tidak menyukai prinsip-prinsip terang. Hanya karena nanti orang mau bilang apa? Ngoni terlalu fanatik. Yesus lahir untuk mati. Toh? Apa ada yang lebih radikal dari itu? Yesus datang bukan untuk membunuh yang lain. Dia datang for mati supaya orang hidup. Toh? Dia yang radikal seperti itu kong orang. Ya mau bilang nah, rasa bagi itu di situ dari ya orang kata banyak belum terima Yesus. Rasa bagi itu mau bilang di FB. Kok sampai PFB itu? Setang PFB. Kalau kau tahu itu angko PH, kenapanya ndak bilang di situ? Apa yang kau buat viral? Bayangkan, setan bikin viral. Tuh DP mau. Kong torang umat Tuhan. Katanya torang miliki Yesus, kekasihnya dan semuanya. Dan yang kau viralkan apa? Kalau begitu kan nyanak mau laku torang pe konten. Nah mana aja saudara tuh.
Yang jelas sekali lagi, yang perlu untuk diberitahu, ternyata Roh Kudus mengingatkanmu malam ini. Mengingatkan kita semua. Hati-hati saudara ya. Orang sementara mendekati saat-saat terakhir yang orang tidak tahu itu kapan. Ya. Mari kita berdiri.